Syukur kami nyatakan kepadamu ya Allah untuk satu minggu dalam aktivitas, dalam kerja, dalam studi, dalam berbagai hal yang kami lakukan. Kami yang muda sampai yang tua mensyukuri berkat Tuhan. Dan sebagai syukur kami pun juga kami nyatakan melalui hadirnya kami berjumpa dengan saudari dan saudara seiman kami. Kami bersyukur terlebih lagi ketika firman-Mu akan kami dengar. Firman-Mu lah yang menjadi penopang bagi kami. Firman-Mu lah yang menjadi mendorong sekaligus juga penyemangat. Sehingga kami tahu tidak ada ikatan apapun yang membelenggu kami. Hanyalah cinta kasih, hanyalah damai sejahtera-Mu yang mengisi setiap relung diri kami. Maka kami yang berkumpul, anak-anak sampai orang-orang tua yang berusia lanjut, kami bersehati agar Tuhan kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, juga hamba-Mu ini dalam segala keberadaan dirinya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Inilah kami ya Tuhan, di dalam Kristus firman yang hidup kami berdoa dan sambut firman-Mu. Amin. Sebagaimana daftar pembacaan Alkitab Gereja Kristen Pasundan, kita akan membuka Injil menurut Lukas pasal 13 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dan saya akan membacakan untuk kita semua melalui terjemahan baru versi 2. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Begitu judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Pada suatu kali Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun sakit karena dirasuk roh. Punggungnya bungkuk sehingga ia tidak dapat berdiri tegak lagi. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, engkau telah bebas dari penyakitmu." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga tegaklah perempuan itu dan memuliakan Allah. Namun, kepala rumah ibadat marah karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada hari-hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Namun Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Perempuan ini keturunan Abraham dan sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah ia harus dilepaskan dari ikatan itu pada hari Sabat?" Waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampurasun. Ya, semoga pelafalannya benar ya. Nama saya memang Titin, Ibu Bapak, adik-adik, tapi ada borunya. Jadi bukan orang Sunda. Harap maklum kalau
di jam pertama dan di jam kedua sedikit saja pakai bahasa Sundanya daripada nanti saya salah. Ibu bapak, saudara-saudara, bolehkah ya, ini biasa kalau sudah mulai batuk, pilek karena memang musimnya, musim yang silih berganti. Tapi bolehkah sebelah kiri, kanan, depan, belakang kita, saya perhatikan masih belum senyum. Nggak tahu pagi-pagi di rumah ibu bapak gitu ya, mungkin ada yang nguber-nguber, ayo mandi pak cepetan, mah cepet, terus sama ke anak-anak. Boleh nggak ibu bapak, saudara-saudara dan juga anak-anak berikan senyum ke sebelah kiri, kanan, depan, belakang. Kalau bapak nggak usah lihat ke keyboardnya pak, jangan yang ke sekitarnya saja. Nah, kali ini lebih enak kelihatnya ibu bapak. Tadi saya kayaknya goyang kepala sendiri karena degungnya enak sekali musiknya. Semoga nggak bikin terhanyut, lalu ibu bapak saudara-saudara hek gitu ya. Oke, ya sudah jadi lebih enak ibu bapak. Kita datang memuji Tuhan, kita datang bertemu dengan saudari-saudara seiman kita. Walaupun kita tahu ada yang nggak punya masalah di sini, nggak mungkin. Ya, ibu bapak penatua ya, ibu bapak rekan-rekan, ada yang nggak punya masalah di sini? Pasti ayah ya, pasti ada. Tapi kita bawa, saya mau ketemu sama saudara-saudara seiman saya. Saya mau ketemu sama anak-anak sekolah minggu, saya mau ketemu sama kakak-kakak sekolah minggu. Saya mau ketemu sama para penatua. Meskipun saya punya masalah, meskipun keluarga kami punya masalah, problema, pergumulan, tapi kita tahu kita tidak berjalan sendiri. Nah, tahu dong ya ibu bapak yang lagi rame Immanuel Ebenezer. Kalau yang ngikutin, ada yang namanya Immanuel di sini? Jangan cepat-cepat ganti nama ya. Ada yang namanya Ebenezer di sini? Tahu ibu bapak, ini bukan nama dua orang ya, ini nama satu orang. Ya, ini nama satu orang. Bu, pagi-pagi kau udah ngomongin nama orang gitu ya, namanya teh berat pisan. Immanuel, tahu ibu bapak, adik-adik artinya apa? Allah beserta kita, keren banget ya. Lalu Ebenezer, aduh, apa ya? Sampai di sini. Tuhan menolong kita. Saya ingat karena saya pernah jadi pendeta jemaat di GKP Ebenezer Cawang. Cikampek pun juga mengambil nama Ebenezer. Nah, ini satu nama orang namanya berat banget. Namanya Kristen banget gitu kalau boleh kita sebut. Tapi saya sengaja mengambil tikus ditambah dengan apa ibu bapak? Duit, uang. Kasusnya apa ya pagi-pagi kok ngomongnya susah-susah, ngomongnya yang pusing kepala, betul ibu bapak. Kita harus tergugah dengan apa yang sekarang ini terjadi di tengah-tengah bangsa. Kita harus tergugah, betul sekali lagi, hidup saya udah pusing Bu Pendeta. Hidup keluarga kami udah pusing, gak usah lah mikirin negara, sudah ada bagiannya masing-masing. Betul. Tapi kita harus tergugah, kita harus peka. Ketika Immanuel Ebenezer menambah catatan nama yang terlibat dalam tindakan kasus korupsi. Slide berikutnya. Nah, kita tahu bahwa korupsi itu sejajar, katanya, ini menurut artikel yang saya baca, sejajar dengan yang namanya terorisme. Bayangkan ya ibu bapak, sejajar dengan mereka yang menyalahgunakan narkotika. Ini bukan yang nggak ada, masih ada. Atau bahkan orang yang melakukan perusakan terhadap lingkungan, dan itu skalanya skala besar, skala yang berat. Itu sama levelnya, sama tingkatannya. Maka ibu bapak,
Kalau korupsi itu diartikan bahwa kejahatan luar biasa, atau dalam bahasa asingnya extraordinary crime. Yang melakukan siapa saja ya? Mereka bukan orang bodoh. Maaf kalau saya pakai kata terlalu kasar, tapi mereka bukan orang bodoh. Mereka orang yang pintar. Mereka orang yang tahu. Mereka juga orang yang punya kuasa, tapi kuasanya disalahgunakan. Kepintarannya pun juga disalahgunakan. Kepandaian mereka pun juga tidak pada tempatnya, Ibu Bapak. Sehingga kalau kita lihat ya, ini akan berbanding terbalik ketika guru-guru, saya yakin di jemaat Bandung, di jemaat kita, ada yang berprofesi sebagai tenaga pendidik. Ada yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Ini kan dua unsur penting, saya tidak mengabaikan unsur-unsur lainnya. Itu sama-sama pentingnya. Tapi bayangkan ada guru, ada nakes yang harus berjalan kaki, jalannya rusak. Ketemu sama siapa? Ketemu sama naradidik, ketemu sama siswa. Mungkin kalau jumlahnya tidak banyak, Ibu Bapak Saudara-saudara. Tapi jalan yang ditempuh itu tuh susah. Jalan rusak. Sama juga dengan anak-anak yang mau belajar. Rasanya di YouTube itu bertebaran, Ibu Bapak. Nggak usah lihat yang jauh-jauh di luar Indonesia, ini ada di negara kita sendiri. Ketika anak-anak yang mau sekolah, itu harus menyeberang jembatan, jembatannya pun juga rusak, taruhannya nyawa. Di bawahnya apa? Sungai. Dengan arus yang deras. Anak-anak harus angkat rok kalau dia pakai rok, gitu ya, atau harus melipat celananya, gitu ya. Yang kemudian dia belum lagi dengan berjalan kaki. Subuh-subuh sudah berangkat. Kita bukan bicara tentang konteks di luar Indonesia. Lalu nakes pun juga demikian, Ibu Bapak. Ya, nakes pun juga demikian, tenaga kesehatan. Sehingga kasus korupsi betul ketika disebut sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Terhambat pembangunan infrastruktur, pembangunan sarana dan prasarana. Salah satunya tadi sekolah, gitu ya, tentang pendidikannya, tentang kesejahteraan gurunya, belum lagi ketika ilmunya juga mesti nyampe ke anak-anak, ke siswa atau bahkan naradidik. Kesehatan pun juga demikian. Slide berikutnya, maka Ibu Bapak, Saudara-saudara, apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita? Tidak hanya Immanuel Ebenezer. Tindakan kekerasan, gampang banget, gampang sekali orang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Belum lama juga terjadi kasus pembulian. Semoga itu tidak terjadi di sekolah-sekolah kita. Semoga itu tidak terjadi di kampus-kampus kita. Atau sekolah di mana tempat ibu bapak bekerja, mengabdi. Semoga itu tidak terjadi juga di tempat kerja kita. Tindakan kekerasan baik itu yang dilakukan secara fisik, tindakan kekerasan baik itu yang disampaikan secara verbal melalui kata-kata. Orang bilangnya biasalah Bu Pendeta, bercanda. Ya, menyebut bentuk tubuh seseorang, itu mah biasa. Karena kita menganggap biasa dan itu keliru, Ibu Bapak. Itu sudah termasuk terhadap tindakan kekerasan secara verbal. Atau bahkan yang masih marak, kita tidak menganggapnya basi. Karena masih jadi isu yang kuat KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ini masih membelenggu begitu kuat di tengah-tengah masyarakat kita. Diskriminasi, ditambah juga KBB, kebebasan beragama dan berkeyakinan. Yang juga berapa kali kalau di grup-grup keluarga kita, grup-grup jemaat barangkali,
Atau grup-grup di tengah masyarakat kita, RT, RW gitu ya, bisa jadi. Yang rame, belum lama Garut, ya, belum lama lagi yang terjadi di rumah doa. Belum lama lagi yang terjadi di Aceh atau Sumbar, saya lupa. Di daerah Sumatera sana. Bayangkan, bukan hanya orang-orang dewasa yang terdampak, tetapi juga ada anak-anak. Saya nggak membayangkan, saya tidak dapat membayangkan ketika akhirnya terhadap yang berbeda keyakinan, terhadap yang berbeda iman, akhirnya sudah punya nilai sendiri. Saya takut, kalau saya nanti temenan sama yang berbeda dengan saya. Saya takut, nanti saya dijahatin dengan mereka yang berbeda keyakinan dengan saya. Akhirnya terbangun pola pikir yang seperti itu. Padahal Indonesia sebagaimana yang kita tahu di klasis Priangan, bahkan juga klasis-klasis lainnya, walaupun dengan unsur budaya yang berbeda-beda, ibu bapak, saudara-saudara, kita tahu kita yang berkumpul di tempat ini saja, di gedung gereja saat ini saja, kita berbeda satu dengan yang lain. Kita yang dari latar belakang Sunda, kita yang datang dari latar belakang Batak, Batak pun juga beda-beda. Kita yang datang juga dari berbagai latar Sumatera, atau bahkan Kalimantan, bahkan sampai ke Indonesia bagian timur. Kita pun juga punya latar belakang, bisa jadi orang tua kita, leluhur kita punya keyakinan yang berbeda. Bukan hanya orang Kristen saja, bukan hanya pengikut Kristus saja. Tapi belakangan ini makin marak. Orang tidak bisa lagi mengekspresikan iman percayanya. Walau itu bukan sebutan sebagai gedung gereja, itu hanya sebutan rumah doa, rumah retreat yang dipakai sesuai dengan kebutuhannya, tapi sudah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat kita. Orang tidak bisa lagi untuk bebas. Saya ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi tahu-tahu digeruduk banyak orang. Sehingga ratap tangis yang ada. Maka ibu bapak, saudara-saudara, di slide selanjutnya kita merefleksikan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Yesus mengajar di hari Sabat. Hari Sabat kita tahu, berhenti. Hari Sabat itu kalau bahasa Indonesianya ya hari perhentian, atau bahkan orang mengenalnya di hari Sabtu. Bukan di hari Minggu ya ibu bapak, hari perhentian. Maka saudara-saudara kita yang bergereja di gereja Advent memaknainya seperti itu, di hari Sabtu. Dan berhenti semua kegiatan. Orang-orang Yahudi menurut tradisi Yahudi berhenti semua kegiatan. Sehingga yang dilakukan Yesus itu salah. Menyembuhkan orang yang sakit. Tetapi ketika mengajar, Yesus bukan hanya pandangannya ke sini. Tapi dia lihat satu-satu. Dia lihat, bisa jadi saya membayangkan di sekian banyak orang itu, Yesus menatap orang satu persatu, termasuk yang tidak luput dari penampakan atau bahkan penglihatan Yesus adalah perempuan yang saat itu bergumul luar biasa, 18 tahun. Tubuhnya membungkuk karena dirasuk oleh roh. Dan Yesus tidak hanya melihat saja. Ia memanggil, ia meletakkan tangannya, menyentuh, dan ia menyembuhkan perempuan itu. Tapi apa yang dilakukan? Harusnya seneng dong ya, orang banyak saat itu. Tapi justru ini ada datang protes, ada yang gak suka. Nah ibu bapak, bisa jadi ada banyak hal baik yang kita lakukan. Dan bisa jadi ada orang yang gak suka ketika kita melakukan perbuatan baik. Ada yang pernah mengalaminya ibu bapak? Kita terus menerus melakukan perbuatan baik, tapi ada orang yang gak suka. Terus kita berhenti berbuat baik tidak?
Kira-kira gimana? Ketika kita terus-menerus setiap saat, setiap waktu melakukan perbuatan baik, tapi ada orang yang tidak senang, tetap saja kita lakukan perbuatan baik itu, Ibu Bapak. Tidak ada alasan bagi kita, kecuali kalau kita pamer. Ini yang gak boleh, ini yang keliru, Ibu Bapak. Yang namanya kita berbuat baik, gak perlu kita pamer. Gak perlu itu disampaikan, saya sudah berbuat baik, potret dong saya, foto dong saya. Enggak kayak gitu. Yesus melakukan perbuatan baik. Yesus melakukan atau bahkan menyatakan kasih Allah ketika pemulihan, penyembuhan terjadi. Tapi yang disampaikan oleh kepala rumah ibadat salah. Jangan dilakukan di hari Sabat dong, berhenti dong, kan tahu. Tapi bayangkan, apa mesti menunggu hari-hari lain ketika penyembuhan itu terjadi? Slide selanjutnya. Maka Yesus menegur kepala rumah ibadat atau bahkan orang-orang yang ada di situ atas kemunafikan mereka. Kenapa demikian? Perempuan ini yang dibutuhkan adalah kesembuhan. Perempuan ini yang dibutuhkan adalah pemulihan. Perempuan ini yang dibutuhkan adalah dibebaskan dari belenggu yang membuat tubuhnya bungkuk sedemikian rupa. Maka Ibu Bapak, Saudara-saudara, di slide selanjutnya, kita perhatikan Yesus bukan hanya menatap, Yesus bukan hanya melihat, tapi hatinya peka kepada yang terluka. Hatinya peka, dirinya peka ketika melihat orang yang terpinggirkan. Kita sangat familiar, anak-anak gak boleh deket ya. Biar kami saja yang deket-deket sama Tuhan Yesus. Dia lagi ngajar, udah jangan repot-repot. Anak-anak diusir sedemikian rupa. Kamu perempuan pendosa, jangan deket-deket. Yesus hanya mau ketemu sama orang-orang yang gak berdosa. Kan itu yang dilakukan oleh masyarakat saat itu, yang menganggap diri mereka kudus, yang menganggap diri mereka itu baik-baik, sementara mereka yang disebut pendosa, mereka yang disebut pemungut cukai, anak-anak bahkan, itu mereka dipinggirkan, exclude mereka. Mereka dikecualikan, gak boleh deket-deket sama Tuhan Yesus. Sehingga sudahnya terpinggirkan, tidak merasa berarti kehadiran dan keberadaan mereka. Tapi Yesus justru mau merangkul. Sekali lagi, Yesus bukan hanya melihat, tapi Yesus justru menyatakan kepekaan, termasuk kepada perempuan yang 18 tahun dirasuk oleh roh. Dan yang kedua adalah Yesus melakukan tindakan yang bilang, orang bisa protes, kepala rumah ibadat bisa protes. Tapi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah melampaui apa yang menjadi tradisi. Mungkin orang akan marah, orang akan gusar. Jangan dong, lakukan di hari-hari lain. Tapi tidak. Yesus menjawab kebutuhan terdalam dari perempuan itu. Melampaui tradisi, melampaui aturan. Sehingga kasih itu sejatinya syarat dengan pembebasan dan pemulihan. Maka apa yang bisa kita renungkan, Ibu Bapak, Saudari-saudara? Semoga saya tepat, slide selanjutnya, menggunakan prinsip hidup orang Sunda. Silih asa, silih asih, silih asuh. Dan bagi saya ini tetap relevan. Mau dipakai sampai tahun kapanpun, ini akan tetap relevan. Dan mesti disampaikan dari satu generasi ke generasi lainnya, supaya tahu. Kenapa demikian, Ibu Bapak? Ada upaya ketersalingan mencerdaskan. Gak mungkin kita dalam kehidupan kita membodohi satu dengan yang lain. Kita melakukan tindakan penipuan, tidak seperti itu. Ada upaya saling menyayangi. Saya mau tanya sama ibu bapak yang sudah menikah, ya. Saya mau tanya sama ibu bapak yang sudah menjalani kehidupan pernikahan, 1 tahunkah, 2 tahunkah,
3 tahun kah sampai 40 tahun. Kalau yang duduk di sebelah kiri kanan adalah suami dan istrinya, maaf kalau yang masih ada suami dan istrinya, bolehkah katakan, ya, ini yang kalau duduk di sebelah kiri kanannya ya, jangan bilang ke istri atau istri atau suami orang lain ya, jangan ya Ibu Bapak ya. Instruksinya sederhana, aduh saya mesti perjelas. Kalau yang duduk di sebelah kiri kanannya adalah suami atau istrinya, katakan, aku mengasihimu. Lain ya Ibu Bapak Penatua, buat yang suami istri yang duduk sebelah kiri kanannya. Ayo atuh, mana yang duduk sebelah kiri kanannya? Aku mengasihimu boleh juga pegangan tangan. Bukan sosok romantis ya, Bu Pendeta, saya bukan minta untuk sosok romantis. Katakan dengan sungguh-sungguh, aku mengasihimu. Ya, Ibu sama Bapak, nah gitu dong, aduh, so sweet gitu Pak, Bu, ya. Ibu, Bapak, pandang istri, pandang suami. Nah, gitu dong, ya. Makasih Ibu Bapak, instruksinya sederhana. Nah, ada yang berkumpul bersama anak dengan orang tua. Ada yang berkumpul sebangku, sebaris, ada yang mama sama anak, nggak apa-apa yang sudah besar gitu, ada yang ngumpul, bisa acung tangan Ibu Bapak, yang duduk sama mama dengan anak atau papa sama anak, atau sama cucunya lah, boleh lah. Oke, ada, walaupun tidak banyak, sekarang pandang-pandangan, ini berapa generasi? 3? 2 generasi ya? Bolehkah bilang anak dulu ke mamahnya? Aduh sampai semangat saya. Anak dulu ke mama. Apa ya bahasa Sundanya aku mengasihimu? Abdi? Oh iya, nyaah, padahal baru peresmian asrama kemarin ya, geriaka nyaah Pak Sundar. Abdi nyaah gitu. Anak bilang ke mama, mangga Bu. Aduh, langsungnya saya ngelihat ya. Nah, langsung dicium tangan mamahnya. Iya makasih. Sekarang mamah ke anak-anak, hal yang sama juga. Katakan demikian. Ya, bersyukur ya Ibu Bapak. Minta maaf kalau misalnya barangkali di antara kita ada yang tidak komplit lagi anggota keluarga kita. Tapi kita mensyukuri setiap momen berharga, setiap memori yang indah ketika masih ada anak, ketika masih ada orang tua kita. Lalu bagian berikutnya adalah silih asuh. Ketersalingan kita untuk menjaga satu dengan yang lain. Terus apa ya relevansinya ya dari firman Tuhan saat ini? Slide selanjutnya. Nah, ajakan bagi saya dan kita semua, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Silih asah. Yesus berupaya untuk mengasah pikiran. Mungkin orang katakan, wah gak benar nih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi Yesus berupaya untuk mengubah pola pikir atau bahkan paradigma. Tidak hanya kepala rumah ibadat, orang banyak. Bahkan di ayat 17, para lawannya dibuat malu. Bagian selanjutnya silih asih. Yesus menunjukkan tindakan kasih. Bukan hanya bicara aku menyembuhkan kamu loh, udah beres gitu ya. Tapi ada tindakan kasih di dalamnya kepada perempuan yang menderita dan akhirnya beroleh pemulihan. Dan silih asuh adalah kesediaan Yesus untuk menegur. Nggak boleh dong. Oh sahabat itu mah nggak boleh, tapi Yesus tetap lakukan. Dicari contoh tentang hewan-hewan pun diberikan minuman. Apa nunggu sampai haus
kekeringan, nggak diapa-apain, dikasih contoh tentang hewan. Maka Ibu Bapak, di slide yang terakhir di saat ini, panggilan bagi kita. Saya dan kita semua tahu, orang Kristen itu dikenal dengan KASIH, kasih. Maka saya dan kita semua dipanggil untuk melakukan tindakan pembebasan dan pemulihan. Saya dan kita semua adalah gereja, bukan gedung gereja yang secara fisik. Tapi saya dan kita semua adalah gereja. Maka hidupilah kasih Yesus, bukan hanya, oh iya saya tahu, Injil Yohanes 3 ayat 16, saya tahu kok isinya di situ. Oh saya tahu, Injil Matius pasal 22 ayat 38 sampai 40, oh saya tahu. Itu kan ngomongin tentang kasih sama Tuhan, kasih sesama manusia terhadap, bahkan kasih terhadap diri sendiri. Oh saya tahu, karena begitu besar kasih Allah dan seterusnya. Oh saya tahu, tapi kita bukan hanya sekedar tahu. Kita bukan hanya sekedar berkata-kata manis, tidak. Kasih itu melampaui, bahkan sedia untuk mengampuni. Kasih itu melampaui ketika sedia untuk memaafkan, meski itu susah. Sehingga kita tidak hanya sebatas tahu, kita tidak hanya sebatas kata, tapi mewujud dalam setiap tindakan dan aksi, perbuatan yang ada dalam keseharian kehidupan kita. Tuhan menolong, memberkati kita. Amin.